Haleluya, puji Tuhan, shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi, selamat kembali kita berkumpul untuk menghadap hadirat Tuhan. Kita akan memuji memuliakan Tuhan hari ini. Kita akan menyembah Tuhan. Tapi sebelum itu saya rindu kita untuk bersatu di dalam doa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak yang baik, kami bersyukur buat setiap kesempatan, buat setiap hidup, buat setiap nafas yang Tuhan berikan di dalam hidup kami, kesehatan yang Tuhan berikan Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala berkat apapun yang Tuhan telah beri di dalam hidup kami. Kini kami datang Tuhan untuk menghadap Engkau, masuk ke dalam hadirat-Mu, untuk membawa setiap pujian penyembahan kami. Kami mau mulai Tuhan, berikan kami hati Tuhan untuk menyembah-Mu. Haleluya Yesus, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami hidup hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya. Hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Coba kita semua bangkit berdiri. Kita mau memberi hati kita memuji. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah, akan
Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, terima sekarang, terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau Allah yang baik Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih buat penyertaan Bapa, buat kasih setiamu Tuhan, buat rancangan indahmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat setiap hari Tuhan yang Kau beri. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan, baik yang kemarin, hari ini, ataupun yang akan datang, kami percaya Tuhan rancangan-Mu itu selalu yang terbaik. Manusia memiliki kehendak Tuhan, tapi kami percaya kehendak Tuhan di atas segalanya. Maka itu Tuhan, kami mau berserah kepadamu, membawa hati kami Tuhan, memuji memuliakan Engkau hari ini. Kami siap Tuhan untuk masuk lebih dalam lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan. Shalom. Bersuka cita, amin. Amin. Yang bersuka cita bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus. Haleluya. Allah itu baik. Haleluya. Boleh sambil berikan tepuk tanganmu. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sekali katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Haleluya. Kasih setianya tak pernah berubah.
Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan
Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Katakan, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah. Haleluya. Cuma Tuhan angkat pujian ini. Katakan, Dia itu. Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat, Sang penebus juru selamat dunia. Oh Tuhan, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa, setiap penyembahan kami, setiap pujian yang sudah kami naikkan Tuhan, hanya untuk Engkau Bapa. Hati kami Tuhan kami bawa kepadamu. Di dalam setiap penyembahan kami Tuhan, terima kasih Bapa. Sebab Engkau kebenaran kami Tuhan. Padamulah kami berharap ya Bapa. Yesus kebenaran, Yesus yang menyelamatkanku. Amin Tuhan. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
kasih-Mu. Selama ku hidup, hidup bagimu. Mataku tetap, kami mau terus memandang, tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Dengan hatimu katakan pujian ini. Dengan imanmu katakan Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran. Amin. Haleluya. Yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kami mau ikut kehendak-Mu Tuhan. Ku ikut
Firman ini berasal dari hati kami Tuhan. Biar namamu saja senangkan Tuhan. Haleluya Yesus. Karena kami mau hidup bagimu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap terus menyembahmu, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. selama ku hidup Tuhan. Selama ku hidup bagimu Tuhan. Mataku tetap, Kami mau terus memandangmu tetap memandang. Amin. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap terus menyembahmu. Dunia tak bisa Tuhan. menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tidak akan bisa. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Kini hati kami telah siap Tuhan untuk ditaburi. Berbicaralah ya Bapa melalui hamba-Mu. Setiap apa yang ingin Kau sampaikan hari ini Tuhan, boleh menjadi pembelajaran untuk hidup kami. Boleh menjadi pegangan, jadi rema di dalam hati kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, hidup kami, masa depan kami akan jadi baik ketika kami berpegang teguh pada firman-Mu. Bahkan apapun yang terjadi hari ini, kemarin, selama Engkau mengizinkan itu, kami percaya itu adalah yang terbaik buat kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk dibentuk lebih lagi melalui firman-Mu. Dan kami juga bersyukur buat persembahan yang akan kami jalankan. Kau yang memberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Di dalam hatiku tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada seperti
Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Takkan segala puji, amin, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat dengan kasih Kristus saya serahkan kepada Hamba. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang Beri pujian buat Tuhan. Haleluya. Para pelayan Tuhan boleh turun ke bawah, ambil tempat yang sudah disiapkan. Saya mengucapkan selamat pagi, selamat bertemu kembali. Dengan penuh sukacita bisa melihat saudara-saudara hadir hari ini untuk menerima berkat-berkat Tuhan dalam ibadah kita. Saudara yakin sebentar pulang bawa berkat? Boleh saya tahu dari lambaian tangan saudara? Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, minggu lalu kita sudah dengar cerita tentang istri Lot. Hari ini saya mau ke perjanjian lama. Kita mau bicara tentang satu orang di perjanjian lama, Yosua pasal 7. Biasa kalau minggu ketiga ringan-ringan saja saudara ya. Yosua pasal 7 ayatnya yang pertama. Haleluya. Sudah dapat bilang amin? Oke, baru setengah yang bilang amin, berarti baru setengah yang dapat. Yang sudah siap baca bilang amin? Oke, dalam hitungan ketiga mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Saya baca sendiri. Tetapi orang Israel berubah setia. Gimana mereka dianggap berubah setia? Gini, dengan cara mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Ini lebih detail lagi proses pengambilan barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu sama-sama, bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Coba saudara perhatikan, ada sesuatu yang, saudara-saudara ya, perlu dipertanyakan, dibahas benar-benar ini. Menurut ayat 1 dulu, informasinya ini harus kita selidiki benar-benar. Ayat 1 dimulai dengan orang Israel itu berubah setia. Tuhan menganggap orang Israel berubah setia. Tuhan menganggap bangsa Israel, orang Israel, bangsa Israel berubah setia. Bagaimana Tuhan menganggap mereka orang-orang yang berubah setia? Dijelaskan kalimat berikut setelah koma. Karena di sana ada satu orang yang namanya Akan, anaknya si Karmi, Karmi anaknya si Zabdi, Zabdi anaknya si Zerah. Artinya si Akan itu dari 4 keturunan ditulis dia itu mengambil sesuatu dari barang yang dikhususkan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan di sini, ada satu orang yang bikin kesalahan, gitu kan?
Yang bersalah itu satu orang, tapi Alkitab menganggap semua menjadi tidak setia. Yang comot barang, yang ngambil barang itu akan. Tapi kemudian satu bangsa dianggap Tuhan tidak setia. Ini ada pertanyaan ini, ada apa ini saudara? Nah, kita cerita dulu latar belakang, nggak usah saya baca. Jadi waktu bangsa Israel masuk tanah Kanaan, mereka ketemu tembok Jeriko. Tembok Jeriko itu Tuhan bilang akan dikalahkan bukan dengan perangmu, tapi hanya dengan kau mengelilingi itu selama 7 hari. Hari pertama sekali, hari kedua sekali, sampai hari ke-6, hari ke-7 engkau kelilinginya 7 kali. Ada 7 orang imam harus di depan, memegang trompet, memegang sangkakala, meniupnya. Di depannya ada pasukan pengawal dan prajurit, semua prajuritmu ada di belakang mengelilingin itu. Dan kita tahu ceritanya bahwa hari ke-7 tembok Yeriko yang besar, yang tidak mungkin dikalahkan oleh senjata perang, bahkan Allah tahu bahwa mereka dengan kekuatan Israel sendiri tidak mampu menerobos perbatasan tanah perjanjian ini. Tetapi oleh perbuatan Allah yang ajaib, saudara, itu tembok Jeriko, saudara, dia roboh. Dan menurut penelitian, itu tembok Jeriko bukan roboh keluar, dia roboh ke dalam. Anda tahu tembok itu bulat, jadi lebih gampang sebenarnya ditarik keluar supaya dia pecah. Tapi kalau didorong, saudara, ada telur, Anda bisa kalau ke dalam itu susah, saudara, telur. Tapi kalau ditarik keluar itu gampang. Tapi Allah memilih yang paling sulit, yang nggak bisa dilakukan orang, Tuhan lakukan. Karena pertimbangan juga kalau diambil keluar, orang Israel lagi berjalan di luar. Jadi dia roboh ke dalam. Sisa puing-puing tembok Yeriko itu berbentuk cekung, dia tertutup karena dia roboh ke dalam, membunuh orang-orang Yeriko pada waktu itu, dan sisanya dimatikan dengan pedang oleh orang Israel. Tetapi waktu orang Israel masuk di sana, ada perjanjian Tuhan dengan orang Israel. Apa? Begini, kamu ketika masuk, maka semua barang-barang yang ada dalam kota Yeriko itu harus kamu pisahkan. Emas dan semua yang berbentuk logam sisihkan, karena itu akan dikhususkan bagi rumah Tuhan. Lalu kemudian yang lain-lainnya bersama raja yang orang itu kamu bakar habis. Bakar habis. Bapak ibu saudara, itu perjanjiannya. Nah, saudara yang berkait Tuhan, ada seorang yang namanya Akan. Akan ini tidak mengindahkan perintah Tuhan bahwa tidak boleh mengambil barang jarahan. Barang jarahan itu memang sudah Allah khususkan, jadi tidak boleh diambil. Tetapi akan mengambil. Waktu akan mengambil barang-barang ini, Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, maka Allah memperhitungkan itu sebagai satu kesalahan dari seluruh bangsa ini. Ini tepat sekali dengan istilah pepatah yang bilang, karena susu sebelanga rusak nila terbalik ya. Karena apa? Nila setitik rusak susu sebelanga. Itu susu kok nggak ada masalah dengan Tuhan, tapi menjadi rusak karena ada satu nila di dalam. Bapak ibu saudara, hati-hati dengan kebenaran firman Allah ini. Jangan-jangan hanya ada satu orang rusak satu bangsa. Jangan-jangan hanya ada satu orang rusak satu perusahaan. Jangan-jangan hanya ada satu orang rusak keluarga besar. Jangan hanya satu orang tidak diberkati keluarga kita. Hanya satu orang, satu, yang lain udah pada baik, tapi satu ini penyebab untuk mereka tidak mengalami berkat, tidak mengalami pertumbuhan, dan tidak mengalami jamahan. Kita tentu belajar alasan apa kenapa Tuhan tidak memberkati bangsa besar, satu bangsa yang besar, hanya karena satu orang. Kita masih sama ke ayat 1 ini. Coba kita lihat Alkitab ini, ayat ini di dalam Alkitab bahasa Inggris. Oke. Tadi saya ke atas nanya karena sekian lama belum pernah keluar bahasa Inggris di sini. Supaya kalau kata tadi ternyata bisa, tadi makanya saya di atas. Yang belum keluar di sini tinggal backgroundnya nggak ada gambarnya, jadi ini hitam putih doang. Tapi nggak apa-apa, yang penting terbaca maksudnya. Jangan utama. Ini saya membaca Alkitab bahasa Inggris menurut cara saya membaca, ya. But the children of Israel committed a trespass in the
Eucharisting. Saudara, itu Eucharisting itu adalah sesuatu yang dikutuk. Alkitab bahasa Indonesia bilang yang dikhususkan. Jadi kita baca terus. The son of Zabdi, for Achan, the son of Karmi, the son of Zabdi, the son of Zerah, of the tribe of Judah, took of the accursed thing, and the anger of the Lord was kindled against the children of Israel. Ada lagi accursed thing, dua kali itu disebut apa? Sebagai barang yang dikutuk. Jadi Bapak Ibu Saudara, akan tuh ngambil barang yang telah dikhususkan dan dipersiapkan. Tidak boleh disentuh. Saudara tahu itu tabut perjanjian itu adalah barang khusus, barang spesial. Nggak boleh dijamah. Dengan maksud baik pun nggak boleh dijamah, Tuhan bilang. Tapi kalau terjamah oleh orang baik pun mereka mati. Ada 2 orang yang ingin menolong tabut perjanjian waktu dibawa dengan gerobak dari rumah mana siapa? Rumah siapa? Di mana tuh tabut dititip? Iya, Obed-Edom. Tapi mereka itu gerobak oleng sapi yang tarik oleng mau roboh, mau jatuh. Mereka sayang, mereka sentuh, 2 orang ini mati. Kenapa? Karena itu ada sesuatu yang dilanggar, saudara. Bapak Ibu Saudara ini berkati Tuhan, ada orang yang menjamah sesuatu yang dikhususkan Tuhan. Bapak Ibu ini hati-hati benar. Saya mau beritahu menurut kebenaran firman Tuhan ini adalah apa? Sesuatu yang Tuhan tidak perbolehkan untuk kita miliki. Sementara Tuhan sudah khususkan bagi Tuhan. Gak boleh kita ngambil, gak boleh kita rampas, gak boleh kita miliki. Maka kutuk itu pindah kepada dia. Saudara baca terus cerita Akan dan keluarganya. Tuhan bilang siapa yang barang-barang yang ada di Yeriko itu akan dibakar. Sebagian yang berbentuk permata akan ditaruh dikhususkan bagi Tuhan, dikhususkan untuk dibakar, akan mengambil itu. Maka hukuman pembakaran itu berpindah kepada Akan. Yosua bilang, karena telah ketemu orang yang membuat pelanggaran di Israel, maka Akan itu dipanggil, dibawa ke lembah Akor. Dan Bapak Ibu Saudara, semua barang curian ikut dibawa. Keluarganya, istri, anak-anaknya, keturunannya dibawa ke lembah itu. Rumahnya dan semua perabot-perabotnya dibawa. Dan dibakar di lembah Akor. Coba saudara lihat. Sesuatu yang Tuhan bilang jangan ini sudah dikhususkan. Tapi diambil. Minggu depan saya mau khotbah lanjutan ayat ini tentang apa sajakah yang diambil Akan. Dan apa pengaruhnya. Saudara, yang dikhususkan bagi Allah jangan pernah diambil. Kenapa? Karena akibatnya adalah sesuatu yang tidak sangat mengenakan dalam hidup kita. Saudara boleh pikir-pikir apa sebenarnya yang dikhususkan bagi Tuhan, tapi kita seringkali menikmati. Jangan saudara cuma pikir perpuluhan. Banyak yang Tuhan khususkan bagi hidup Tuhan, tapi kadang kita mencuri. Salah satu yang kita curi bisa kemuliaan Tuhan. Kita diberkati. Tuhan bilang kalau kamu mau diberkati, biar kemuliaan Tuhan yang ada padamu. Tapi kita curi kemuliaan itu. Siapa saya? Dadamu kau busungkan, padahal dadamu nggak ada isinya. Tapi engkau pikir engkau hebat. Karena itu sebenarnya Tuhan bilang kalau engkau diberkati, kemuliaan Tuhan harus ada pada hidupmu. Kalau engkau pintar, dengar, Tuhan mau Allah itu dipermuliakan di hidupmu. Jangan engkau muliakan dirimu sendiri. Tuhan bilang ada waktu Tuhan. Tuhan ingin disenangkan di waktu Tuhan. Tapi engkau curi waktu Tuhan, saudara. Oke, lanjut. Mari kita melihat dulu, saudara. Cerita ini pendahuluan saja, saudara ya. Jadi akibat itu ada 2. Pertama, bagi si pelaku khususnya dia dibakar semua sama keluarganya, sama barang-barang semua ini. Yang kedua adalah apa akibatnya? Orang Israel yang tadi ngalahin Yeriko yang besar, yang tidak mungkin kekuatan mereka, sekarang mereka pindah lawan, pindah musuh, yaitu kota yang namanya Ai. Ai itu sekecil kota itu. Namanya sama kecilnya kota itu. Waktu diutus pengintai ke sana, nggak usah pergi semua. Yosua nggak usah pergi semua. Kita kirim beberapa orang saja. Lalu mereka pergi dan Israel itu dipermalukan, dikalahkan.
dikalahkan oleh kota yang kecil ini. Saudara lihat, kalau ada sesuatu yang dilakukan dengan melanggar Tuhan, ada konsekuensi yang diterima. Israel dipermalukan oleh satu pahlawan yang kecil. Itu akibatnya. Mari saya ngajak saudara ke Alkitab Bahasa Indonesia kembali, karena kita adalah orang Indonesia. Kita mau melihat kata bin di sana. Bin, haleluya. Kok kita belajarnya susah-susah ya? Kenapa yang nggak hebat sekali? Lalu apa kayak di sini Tuhan memberkati, kok bin? Bin itu artinya anak dari, ya kan? Oke. Anak dari. Jadi kalau ini dibaca begini, karena akan anak dari Karmi anak dari Zabdi, dan Zabdi anak dari Zerah. Gitu kan ceritanya. Jadi mana yang lebih dulu ada di dunia ini? Akan, Karmi, Zabdi atau Zerah? Berarti kalau akan punya papa sama namanya Karmi, Zabdi itu apanya akan? Kakeknya. Kalau papahnya si Zabdi adalah Zerah, Zerah apanya akan? Kakek buyut. Ya oke, kita sepakatin kakek buyut. Jadi ada 4 generasi yang Tuhan taruh di Alkitab. Sepertinya itu cuma nggak biasa aja, nggak terlalu disengaja. Tapi kalau ini sampai muncul di Alkitab, ada makna loh dari anak-anak ini, saudara. Jadi kalau kita ngebahas, kita harus bahas dari yang pertama ada dulu di dunia, yaitu siapa? Zerah. Karena tanpa Zerah tidak ada Zabdi, apalagi Karmi, apalagi si Akan. Mari kita mulai dari Zerah. Zerah itu adalah anak kembar yang kembarannya adalah Peres. Tapi saya langsungkan saja Zerah itu karena saya akan terakhir tutup khotbah dengan cerita Zerah terakhir. Zerah ini saudara-saudara artinya yang dimunculkan, yang diterbitkan. Biasa yang muncul dan terbit itu bicara matahari atau tanaman atau bibit. Bibit akan kelihatan hidup kalau kemudian dimunculkan. Haleluya. Jadi Zerah artinya apa? Seperti Zerah ya. Zerah itu adalah seperti benih yang dimunculkan. Mari kita membaca dulu, saudara. Oh, ini cerita aja. Benih yang dimunculkan. Kita bisa membaca di Injil, karena panjang saya nggak usah baca. Yesus itu memberi perumpamaan begini. Ada seorang yang pergi menabur ke ladang. Benar nggak, saudara? Dia pergi menabur ke ladang. Menabur apa? Gandum. Lalu kemudian dia pulang. Lalu tengah malam iblis datang. Katanya apa? Iblis menabur apa? Menabur lalang, saudara. Anda tahu ya, Yesus itu pekerjaannya suka menaruh benih baik, saudara. Saudara tahu kita ini adalah ciptaan yang paling mulia, lebih mulia dari malaikat. Khotbah saya 2 minggu lalu di perjamuan kudus, saya bilang waktu malaikat aja berdosa Tuhan nggak mikirin nggak mana balikin Lucifer ke sorga. Tapi ketika Adam dan Hawa berdosa, dia mikirin gimana Adam dan keturunannya bisa kembali dalam gambar dan kemuliaan. Betul? Jadi manusia itu adalah makhluk mulia dan Allah mau menaruh bibit-bibit kebaikan dalam kita. Bibit kebaikan. Ini namanya Zerah. Supaya akan ditumbuhkan. Ada benih dulu, saudara. Ditumbuhkan. Tapi dengar. Waktu Allah ingin menabur benih untuk ditumbuhkan, ada satu oknum yang tidak suka. Lalu dia datang menaruh benih lain. Itu apa? Lalang. Jadi saudara-saudara, di mana ada orang mulai tumbuh kebajikannya, itu lalang dimunculkan iblis supaya menghambat pertumbuhan daripada si benih itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, Allah itu selalu ingin berbaik dalam kehidupan kita. Kita bersyukur sampai hari ini Anda pasti punya keinginan, kesukaan untuk bisa melakukan kebenaran Tuhan. Kenapa? Karena ada benih, saudara. Benih itu bisa bicara kehidupan ilahi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Benih itu juga bicara tentang ketika kita datang sama Tuhan, Tuhan kasih firman menjadi benih dalam hidup kita. Haleluya. Dan dia mau bertumbuh. Oke, kita nggak lama-lama karena ada 4 orang. Yang kemudian adalah ketika Zerah mendapatkan keturunan, yaitu siapa namanya?
Zabdi, zabdi. Apa arti zabdi? Zabdi itu adalah pemberian Tuhan atau giving atau memberi. Zabdi itu artinya memberi. Bapak Ibu Saudara, kita baca aja dulu ayatnya. 1 Korintus 3 ayat 1 Korintus 3 ayat 5 sampai 8, 5 dan 6 dulu kalau bisa dikeluarkan. Oke, lihat. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya? Apakah itu Apolos yang karena dia kamu bisa percaya sama Tuhan? Mereka itu apa gitu, kata begitu ya. Kamu percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Masing-masing menurut talenta mereka, kemampuan mereka. Sampai kamu bisa percaya. Begitu saudara. Ayat 6. Aku menanam, Apolos menyiram. Tetapi Allah yang memberi apa saudara? Pertumbuhan. Allah yang memberi kehidupan. Paulus tanam sehingga dapat jemaat. Paulus siram, Apolos menyiram. Orang bisa ngerti, tetapi dengar, pertumbuhan itu bukan persoalan Paulus atau bukan persoalan Apolos. Kalau gereja ini bertumbuh menurut kadar pikiran kita, itu bukan ada intervensi manusia saja. Saudara, manusia melakukan bagiannya, tetapi yang melakukan pertumbuhan, saudara, itu adalah Allah. Haleluya. Coba saudara lihat hidupmu, kalau ada pertumbuhan, kalau usahamu maju, saudara, bisnismu berkembang, dengar baik. Allah yang berproses di dalamnya memberikan pertumbuhan, bukan karena kesarjanaan kita, bukan karena kepintaran kita. Lihat keluarga kita sampai hari ini bisa ada, bukan karena kita jaga dan sebagainya, tapi Allah menjaga stabilitas pertumbuhan. Semua yang dipegang dengan tangan orang percaya Tuhan jamin akan mengalami pertumbuhan dan bukan stuck, bukan mati apalagi. Tapi Allah janji apa? Memberikan pertumbuhan. Coba sudah ayatnya yang ke-7 kita lihat. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan siapa? Allah yang memberi pertumbuhan. Waktu keluarga kita bertumbuh ke arah kebaikan, waktu bisnis kita bangun ke arah kebaikan, semua yang kita upayakan bertumbuh, orang Kristen boya semakin nunduk sama Tuhan. Bisa bilang amin? Karena dia memberikan pengakuan, Tuhan kalau ini bisa bukan karena aku, bukan karena siapa-siapa, tapi karena Tuhan yang bekerja di dalamnya. Saudara, saya di mimbar ini bagian saya apa? Bagian saya mungkin menanam ataupun menyiram menurut talenta dan karunia Tuhan beri. Tapi kemudian Bapak Ibu Saudara, Anda bertumbuh, itu persoalan Allah yang bekerja dalam hidup saudara. Makanya saya cuman ketat, ngotot dan tegas di mimbar ini, karena setelah pulang kalau di bawah nggak ada mungkin yang saya tegur saudara, sekalipun saya tahu, karena saya tahu firman tersampaikan, kemudian dia nggak pernah berhenti, seperti embun yang dari sorga, turun dari langit, kemudian datang ke bumi, dan dia nggak akan pernah kembali. Saya percaya ketika firman datang saudara di hati kita, ingat ada kuasa yang ingin firman itu bertumbuh. Tapi kalau engkau bertahun-tahun gak pernah bertumbuh, mungkin hatimu, aduh saudara-saudara, saya gak bisa lo gereja itu gak bertumbuh-tumbuh. Tunggu selama tuh gereja memberitakan firman. Memang bagian gereja ngasih firman, tapi Allah yang ngasih kehidupan di firman itu, asal ada kerjasama dari hidup kita, karena kita bukan robot. Haleluya, amin. Gitu saudara. Jadi saudara lihat pekerjaan Allah. Allah menaruh bibit, lalu Allah tidak biarkan itu mati. Allah memberikan pertumbuhan saudara, pertumbuhan. Dan kalau kita bertumbuh, berarti kita adalah orang-orang yang siap menerima berkat. Ayat yang ke-8. Ayatnya yang ke-8. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah apa?
sama. Semua karunia, oh dia karunia menyembuhkan, hebat ya. Oh dia kalau beritakan firman Allah bagus banget ya. Oh itu kalau doain orang sekali doa, waduh langsung sembuh saudara. Mujizat. Dengar, siapapun selama itu kerjaan manusia semua sama. Dan masing-masing akan menerima apa? Upah sesuai dengan pekerjaannya. Ada nggak tertulis di sini satu yang kerja yang nggak dapat upah? Siapa? Yang memberi pertumbuhan. Benar nggak? Siapa selama hanya sekedar memberikan, menanam, menyiram, dapat upah. Jadi kalau melayani pasti dapat apa? Upah. Alkitab bilang orang yang melayani itu kan dihormati 2 kali lipat. Itu aja udah berkat. Haleluya. Amin. Makanya saya sangat menerima dan mendapatkan itu di tempat ini. Saudara menghormati saya 2 kali lipat kali, saudara. Amin. Puji Tuhan. Oke, sudah itu yang ketiga. Saya menjelaskan nama-nama dulu. Nama ketiga adalah Karmi, saudara. Saya waktu dulu jadi RT sini, saudara, kalau kita terima security, satpam, RT-RT yang nguji, saudara. Lalu ada orang-orang di kampung yang mendaftar jadi security. Saya ada di blok B waktu itu bersama-sama dengan Ibu Irma. Kalau Ibu Irma dengar, tahu di sana ada security yang namanya Karmi, saudara. Dia itu kasihan kalau nggak kerja, dia cuma mancing di kali, saudara. Itu bapak sudah tua, tapi dia itu saking polos. Saya bilang, dia aja, nggak usah udah tua. Kalau kalian nggak terima, saya terima dia di RT saya. Wah, dia bawa sepeda malam-malam, jaga, saudara. Senang saya, saudara. Padahal saya bilang, kalau mau tidur, tidur aja ya. Kalau udah capek, gitu, saudara. Makanya saya senang punya RT yang security disuruh tidur, saudara. Oke, kan ada security itu yang keliling-keliling juga. Ada waktunya, saudara. Ya, itu Karmi. Karmi artinya apa? Saudara, kamu ini semua menurut kamus Alkitab. Karmi itu artinya petani. Karmi itu artinya penjaga kebun anggur. Coba kita lihat urutannya. Ada kemudian benih, lalu itu benih keluar, lalu kemudian Allah memberi kehidupan, lalu kemudian apa dia? Benih ini menjadi hebat, menjadi luar biasa, menjadi pohon yang besar. Karena ada siapa? Ada Karmi, ada yang merawat. Boleh bilang haleluya? Itu semua bentuk bicara tentang suatu pekerjaan Tuhan dalam hidupan kita. Kalau Allah memberikan kita sebuah pertumbuhan, Allah bilang, enggak gini Allah. Oh udah keluar tunas, oke ya kamu silakan berjuang sendiri. Enggak. Coba kita membaca ayatnya tentang Karmi. Yohanes pasal 15 ayat 1 dan ayat 2. Ya. Akulah pokok anggur yang benar dan apa? Bapakkulah petaninya. Baca bahasa Inggrisnya. Bapakkulah yang merawatnya. Haleluya. Ayat 2, saudara. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, sebagai perawat kebun, sebagai penjaga kebun, itu yang gak berbuah apa dia apa? Dikeratnya, dipotongnya, terjemahan lain begitu. Dan setiap ranting yang berbuah apa? Saudara, dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Terjemahan lain ditambah begini. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya dari daun-daun dan ranting-ranting kering supaya berbuah. Yang mengganggu, yang sari makanannya harus ke buah, diambil oleh daun yang tidak berguna. Dia ajar yang gak berguna ini supaya fokus makanan dari pohon itu datang langsung kepada buah. Siapa yang ngatur buah jadi besar? Saya kecewa dari 18 pohon anggur yang saya tanam, sekarang tinggal 2 yang bertahan, saudara. Dan itu ada dan saya setengah hati miarahnya. Tapi satu waktu saya lihat, sekarang ada buahnya. Waktu Ibu Irna ngirim, Pak, Ibu, ini pohon anggur di mana Bu? Yang bagus-bagus. Saya jadi iri. Kapan pohon anggur ini? Bahkan saya sudah lupa jenisnya apa itu. Tapi sekarang keluar buah. Kalau saya lihat, Tuhan, tolong diselamatkan sampai akhir hidupnya ya. Biar kalau jemaat datang, anak sekolah minggu datang, silakan ambil buahnya. Nggak perlu dibayar. Habis diambil bilang mamanya, ganti sama Pak Gembala, beli di toko ya saudara. Ada buahnya. Waktu dia buah, saya mulai atur, saya naik tangga, saya benerin ranting-rantingnya. Yang mulai jauh, saya potong. Semakin saya potong, keluar buah. Saya nggak bicara ini karena buahnya bagus. Saya hanya bilang pohon anggurnya berbuah. Kecil-kecil gak masalah, yang penting berbuah. Artinya apa? Kalau Allah ngerawat kita, dia dari bibit, dia biarkan bertumbuh. Waktu bertumbuh dia apa? Dia biarkan dia hidup, kasih kehidupan.
karena ada pekerjaan Allah dalam hidup kita. Makanya orang yang hidup jauh dari Tuhan, jangan pikir dia bisa menulari orang lain dengan kehebatan kebajikannya sendiri. No. Seorang harus berpengaruh hidupnya dengan Tuhan, baru kemudian kemampuan mengubah orang lain karena ada buah dalam hidupnya itu dapat terjadi. Haleluya. Jadi kalau kita Bapak Ibu Saudara sudah ditolong Tuhan, sudah sampai dipertahankan sampai titik akhir kehidupan kita mengalami proses pertumbuhan yang nyata bagi Tuhan dan bagi Allah. Haleluya. Oke. Sekarang siapa ya? Sekarang tunggu. Kita baca dulu untuk menegaskan. Yakobus 5 ayat 7. Yakobus 5 ayat 7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Oh, haleluya. Jadi kita udah berbuat sabar, saudara. Haleluya. Sesungguhnya petani, itu tadi petani yang menjaga, yang merawat, itu menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia apa-apa? Sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan hujan musim semi. Ini cara dia melihat bagaimana proses pertumbuhan berbuah menurut ukuran musim. Kalau saudara, saya kemarin ditawarin, Pak ada 5 macam, ada 2 mangga, ada 1 leci, ada 2 bengkoang, ada, mau nggak ditanam? Tanam di mana lagi saudara ya? Lalu kemudian belum dikirim belum ya? Saya bilang satu-satu aja gitu. Nanti saya akalin taruh di mana saudara ya? Karena kita kan mau dibangun gereja ini saudara sampai ke sana kan? Loh, cuman 3 yang amin nih. Kan nanti saya bilang, pohon mangga itu kasihan. Itu Pak Rudi udah kasih pohon alpukat juga terbagus Pak. Masih ada di situ Pak ya. Satu-satu aja. Saya langsung buka YouTube lihat. Kalau nanam leci bisa nggak di pot gitu. Oh kalau nanam apa seperti kelengkeng itu harus ada mataharinya, harus penuh sinar matahari, tapi jangan terlalu banyak angin. Oh itu musim, masalah musim. Biar apa? Biar dia berbuah bagus. Kalau kita nanam buah nggak kenal musim, makanya itu petani apa? Sabar. Saudara, pertumbuhan yang benar adalah pertumbuhan yang dinanti dengan sabar oleh Tuhan. Bisa bilang amin? Haleluya. Itu pertumbuhan Kristen yang benar, itu harus pertumbuhan yang betul-betul sedikit demi sedikit, tapi itu yang benar. Sedikit demi sedikit mengalami perubahan yang dengar. Kenapa Allah mau begini? Karena Allah tuh sabar nungguin kita. Haleluya. Nggak ada orang Kristen dari pas ditanam langsung keluar buah saudara. Tapi ada orang Kristen yang mau dikarbit, mau cepat-cepat. Bertobatnya baru 10 bulan, sudah berani khotbah kemana-mana saudara ya. Waduh, baru pertama, baru 10. Tahu gak, saya tidur tadi malam itu jam 6. Saya belajar saudara. Lalu saya selingan dengan melihat satu konten YouTube saudara, perbincangan mereka bahas atau lalu begini, Pantekosta dan karismatik apakah sesat? Nah, diberi pertanyaan. Yang memberikan itu orang karismatik saudara. Nah, dia memberikan pemahaman dan saya mengerti dan memperkuat pemahaman saya bahwa gini, ada orang karismatik yang kelihatan menggebu-gebu, tapi mereka punya jalan pintas yang cepat, pelayanan yang luar biasa, tapi mereka kekurangan dari dasar yang benar. Itu kelemahan orang karismatik. Beda dengan orang Protestan. Mereka itu enggak sembarangan naik mimbar. Sebelum mereka menembak ilmu dasar teologinya yang mantap, nggak bisa. Ini ada orang bikin YouTube cuman modal fasih, wih bagus juga, langsung dikasihkan semimbar. Salah, seorang harus mantap dengan firmannya dulu, baru dia dapat menjadi penyalur berkat. Nah itu yang saya baca saudara. Jadi kekristenan itu harus yang sabar bertumbuh. Makanya saudara, kalau saya lihat, aduh belum berubah, saya sabar. Karena Anda benar-benar bertumbuh dengan baik. Haleluya. Ini udah 10 tahun. Aduh. Tuhan. Saya bilang, oh Tuhan ini buah pohon mangga damar merah yang kalau buahnya 30 tahun. Tapi saya sabar. Haleluya. Karena saya mau lihat, memang pertumbuhan yang pelan, tapi itu lebih pasti daripada cepat tetapi dipaksakan. Haleluya. Yuk, yang terakhir, anak keempat.
Ini belum kesimpulan. Setelah empat-empatnya sudah, baru saya kasih kesimpulan. Oke, anak keempat namanya siapa? Akan. Marganya tetapi. Jadi akan tetapi. Siapa namanya? Akan. Akan inilah yang mengambil barang yang dikhususkan. Tahu nggak apa arti kata akan? Akan itu artinya kesukaran. Akan itu artinya RUSAK. Apa? Coba. Akan itu artinya sukar. Satu waktu ada dulu ya, cerdas cermat. Tingkat sekolah dasar di Manado. Lalu grup A ditanya, siapakah presiden pertama Indonesia? Yang orang Manado yang mujib itu sempat tinggal di Jakarta, jadi dia punya lokat masih ada Jakarta. Apa ya? Dia bisik-bisik tapi pakai mic. Aduh, apa ya? Soekarno. Kedengaran di mic 100. Padahal maksudnya pertanyaan ini susah gitu. Soekarno. Kan dia orang Manado, saudara. Jadi dapat apa dia? 100. Ini akan ini sukar. Dibikin apa? Sulit. Dibikin sesuatu. Aduh, makanya dia dikasih tahu dia. Aduh, jangan ada akan deh. Jangan. Aduh, akan ini kita berdoa anak-anak kita menjadi anak-anak Zera, Zamri, haleluya, Zabdi, Karmi, haleluya. Jangan dapat anak akan karena ada kesukaran. Nah, kenapa akan ini rusak? Mari kita membaca Yosua 6 ayat 27. Baca dulu ayat. Dan Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Kapan ini pernyataan ayat ini keluar? Waktu Yosua memimpin orang Israel mengalahkan Yeriko yang besar. Lalu Alkitab bilang, karena Tuhan sertai dia, lalu terdengar kabar tentang dia di seluruh negeri. Wey, hebat itu Yosua. Kita kembali ke 1 pasal 7. Gara-gara akan, terkenal akan di seluruh negeri. Tetapi terkenal karena kesukarannya. Ada dua sosok yang berbeda. Ada satu orang yang terkenal baik di seluruh negeri, Yosua. Tapi akan juga terkenal sampai hari ini. Orang yang mengambil bagian Tuhan. Itu akan. Dan Yosua yang sangat-sangat jauh berbeda. Satu terkenal karena kebaikannya. Lalu gara-gara Yosua dia memenangkan pertarungan di Jericho. Ada satu orang terkenal kesukarannya. Dikasih tahu nggak mau tahu. Gara-gara dia maka Israel dipermalukan. Kita coba baca Kejadian 38 ayat 30. Haleluya. Ini kita mau ambil kesimpulan. Jadi dari yang benih ditanam, dikasih kehidupan, dirawat untuk berbuah, ya ada kesukaran, ya ada kerusakan. Ulang, ada kerusakan. Oke. Sudah? Kejadian pasal 38 ayat 30. Sesudah itu keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya telah berikat benang kirmisi itu. Lalu kepadanya diberi nama siapa? Zera. Jadi ada ibu, mamanya Zera tuh mengandung, saudara. Dia mengandung anak kembar. Haleluya. Jadi si bidan nunggu siapa nih yang mau keluar. Anak kembar. Keluarlah
satu tangan baik, waktu mau ditarik nggak bisa. Lalu tangan ini dikasih tanda, dilingkar dengan benang kermisi, saudara. Itu tangan. Lalu tangan itu ditarik ke dalam rahim lagi, ditarik, ditunggu lagi. Itu anak yang tadi nggak keluar tangan, dia lebih kuat dari anak yang mau keluar duluan. Lalu anak yang akhirnya yang pegang kermisi, yang ada benang kermisi, dia belakangan, yang saudara kemarinnya keluar lebih dulu. Oh, itu bilang, wow, ini anak ini kuat banget. Namain dia Perez, saudara. Makanya ada pemain bola kebanyakan nama Perez, saudara ya. Ya karena kuat-kuat mereka, saudara. Ada nama Perez di sini? Nggak ada, saudara. Karena belum mengerti arti kuat. Dia kuat. Tapi Zera, dia keluar terakhir. Dia udah ada tanda benang kermisi. Zera artinya engkau yang buat tumbuh, muncul, berkembang, bersinar dari kegelapan kepada terang, dari dalam tanah yang gelap keluar melihat dunia. Engkau Zera. Waktu Israel ngalahin Jericho, sebelum mengintai, mereka 12 orang di sana sudah mengintai di Jericho. Mereka tuh diselamatkan oleh seorang perempuan sundal yang namanya Rahab. Anda baca silsilah Tuhan Yesus, Tuhan Yesus lahir dari rahim perempuan sundal ini, Rahab. Makanya yang selamat di Jericho itu salah satu hanya Rahab dan keluarganya. Rahab yang gimana kamu tahu waktu ini dimusnahkan aku bisa selamat? Gantung kain kermisi di jendelamu, maka semua orang yang melihat itu tidak akan membunuhmu dan menyelamatkanmu. Kermisi artinya pengampunan. Haleluya. Walaupun dosamu merah seperti akan diputihkan. Jadi kermisi adalah orang yang gelap, lalu kemudian Tuhan bikin dia menjadi terang. Tuhan gak ninggalin dia, Tuhan kasih pertumbuhan dia, saudara. Tapi sayang, di generasi pertumbuh ini ada akan di sana yang mau merusak pelayanan, yang merusak pekerjaan Tuhan, yang merusak pekerjaan Tuhan di hidup kita, yang membuat kita, saudara, tidak mengalami ending yang hebat. Allah sudah memulai dengan Zera yang bagus banget, yang artinya hebat sekali. Tapi sayang seribu sayang, apa Bapak Ibu Saudara? Dia itu diakhiri oleh akan. Ngerti maksud saya? Pelajaran dari pertumbuhan iman kita. Kadang ada orang yang bertumbuhnya bagus banget, memulai rasa pertobatannya yang hebat luar biasa. Dia dilahirkan baru, melihat cahaya kemuliaan Allah. Allah yang memberi hidupnya bertumbuh, tapi di ending hidupnya dia RUSAK. Alkitab bilang, bukan langkah pertama yang menentukan, tapi langkah terakhir. Apa pesan khotbah hari ini? Jangan hidup kita yang dimulai dengan roh, kita akhiri dengan daging. Iya, perjalanan kita jatuh bangun aku. Tapi dengar, orang yang kehilangan fokus akhir hidup dan bukan tentang hal kerajaan sorga, saya ragu dia mempertahankan pertumbuhan yang Tuhan kerjakan dalam diri dia. Satu waktu jemaat di Galati ditegur oleh Paulus. Ini teguran yang saya sendiri gak berani negur jemaat. Gaya dan kaya si Paulus menegur jemaat. Mari kita lihat cara dia menegur jemaatnya. Galati 3 ayat 1 dan 2. Oke? Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Itu. Aduh.
teguran ini luar biasa. Siapakah yang telah mempesona kamu? Siapakah yang telah menggairahkan kamu? Yang menarik kamu? Yang seperti ikan, saudara. Karena Alkitab bilang, Yakobus bilang itu dosa itu seperti umpan kepada ikan. Kalau ikan tertarik, itu terpesona dia ikan. Siapa yang telah mempesona kamu? Ini pastikan dulu sebelum kita lanjut. Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukis dengan terang di depanmu? Bukankah kamu adalah orang yang sudah terima Kristus, dan Kristus benar-benar terlukis di hidupmu, di depan kamu dengan terang? Tidak ada samar-samar Tuhan tentang hidupmu. Tapi kenapa kamu bodoh? Baca ayat 2 lalu jawabannya ayat 3. Ayat dulu. Hanya ini yang hendak ku ketahui dari kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada berita Injil? Jangan-jangan kamu itu terima roh Tuhan bukan karena Injil, tapi hanya karena Taurat. Taurat gak bisa menjamin ada pekerjaan roh dalam diri dia. Kenapa? Kamu bodoh. Kamu sudah alami kasih karunia dari pekerjaan roh dalam hidup kamu. Yesus Kristus telah terang-terangan di depan matamu. Kita lihat kenapa mereka disebut bodoh. Ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Siapa yang bodoh? Siapa yang bodoh? Orang yang tadi semangat dalam Tuhan, tapi kemudian di akhir hidupnya dia merosot. Siapa? Apa yang merusak pertumbuhan orang Kristen pada waktu Allah mulai membuat dia berbuah? Kedagingannya. Daging ini akan, yang ngerusak ini akan, yang ngerusak. Mari kita lihat bahayanya daging. Kita cepat-cepat aja ke Roma 8 ayat 1 mulai. Saya jelaskan cepat-cepat untuk mengerti saudara-saudara bahayanya daging ini ya. Jadi kalau orang Kristen model begini, Paulus bilang itu bodoh banget kamu. Aduh, kamu udah dapat kasih karunia, aduh. Di akhir hidupnya kamu melakukan hal yang lain. Sudah, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Perhatikan, gak ada penghukuman orang di dalam Kristus. Terus ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dari dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Aduh, pasti Tuhan sudah kerjakan itu, membebaskan kita dari semua hal itu. Ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, Tuhan gak mungkin Tuhan kasih roh, pekerjaan roh dalam kita. Karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Jadi kemarin saya bilang, Yesus itu bilang, siapa yang benar? Karena dia manusia daging itu ada dosa, saudara. Naturnya, ia telah menjatuhkan hukum atas dosa di dalam daging. Ayat 4 sampai 11 ya. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Kita ngikut Tuhan. Tuntutan hukum Taurat apapun tentang kita nggak berlaku. Tuhan sudah Tuhan sudah lakukan itu di atas kayu salib. Ayat 6 aja. Ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Haleluya. Keinginan daging adalah apa? Maut, kerusakan. Tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Itu proses pemberitahuan tentang daging itu dalam kita. Wow, kita gak berkenan. Ayat 9. Tapi kamu, ulangin. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Saya hanya ngasih tahu ya, kalau orang Kristen itu tidak bisa hidup dalam daging. Kamu itu sekarang, aku ngasih tahu bukan karena kamu hidup dalam daging. Kamu nggak hidup dalam daging, gitu maksudnya, saudara. Ngerti, paham? Tetapi kamu kan nggak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayat terakhir. Dan jika roh dia yang telah membagikan Yesus
Dari antara orang mati diam dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi Yesus yang mati itu akan menghidupkan kita waktu kita mati. Haleluya. Saya ulas jelaskan terakhir. Ini udah mau tutup khotbah. Jadi Yesus itu menghidupkan kita waktu kita sudah mati. Kenapa Dia hidupkan kita? Karena apa? Karena ada roh yang diam dalam kita waktu kita mati. Jadi kalau kita mati, kita masih hidup di dalam roh. Waktu kita mati, kita dibangkitkan oleh pekerjaan Kristus. Karena apa? Karena kita mati sampai mati dalam roh, bukan mati dalam daging. Amin. Percaya? Artinya apa yang Tuhan bilang? Kalau kamu sudah mulai dengan roh, jangan kamu akhiri dengan daging. Dari awal engkau setia, tetaplah terus setia. Jangan engkau didapatin di akhir hidupmu, engkau terhilang. Ayat terakhir, 2 Timotius 4 ayat 6-8. Mengenai diriku, kata Paulus, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Paulus sudah mulai lihat, sudah gak lama hidup ini. Sudah ada tanda-tandanya. Ada yang sudah berasa? Seperti Paulus berasa? Dijauhkan om. Masih belum. Ayat 8. Sekarang, perhatikan, aku sudah mau mati nih. Tapi sekarang, aku tahu ya, telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikerjakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya. Pada hari apa itu maksud Paulus? Pada hari dia mati, Tuhan siapkan dia apa? Mahkota. Perhatikan terusnya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Anda tahu itu ciri-ciri orang yang penuh dengan roh. Dia itu menantikan Tuhan setiap hari. Apa yang dibanggakan Paulus kepada orang-orang jemaat Korintus? Dia bilang begini, karena di dalam hati jemaat Korintus selalu berkata, Tuhan sudah mau datang besok. Coba lihat. Itu jemaat Korintus punya model. Tuhan semua datang besok. Kalau besok udah mau datang, wow, doa semalaman suntuk dia, saudara. Karena besok kan udah mau datang nih. Sama kayak kita nyambut presiden. Mau bikin apa di gereja? Waduh, kita jangankan semalam, seminggu, sebulan sudah kita siap-siapkan kan. Tuhan sudah mau datang besok. Kalau Tuhan sudah mau datang besok, jaga ini hidup. Jangan terkontaminasi. Besok, matahari terbit. Sudah sore, nggak jadi. Dia doa, Tuhan sudah mau datang besok. Tiap hari dia doa, Tuhan sudah nggak mau datang besok. Biar Tuhan nggak jadi datang besok, dia itu menjaga dirinya, hidup dengan rohnya sambil berkata, Tuhan sudah mau datang besok. Yang paling bahaya, Tuhan masih lama, masih bisa mondar-mandir kesana kemari, woroh-wiri, saudara, masih bisa ya senang-senangan di. Saudara, kalau orang Kristennya punya roh, dia ingat Tuhan sudah mau datang besok. Dia jaga hidupnya. Dulu saudara, papa saya itu buka warung, ada warung saudara ya. Setiap kali saya dengar, itu tante di situ DP utangnya sudah 3 bulan, ngerti nggak saudara? Itu dia berhutang, nggak bayar-bayar, gimana ya? Saya dapat akal saudara. Saya ambil kapur dulu kan, model kapur. Ada di ngas depan. Saya tulis, hari ini bayar, besok boleh utang. Senang dong, hari ini. Okay. Lalu kemudian mereka belanja hari ini, bayar. Datang lagi mereka besok, karena pikirnya boleh hutang. Pak, mau hutang? Kamu nggak baca ya di depan? Ya. Baca yang kencang, hari ini bayar, besok hutang. Hari ini bayar, hutangnya besok. Besok lagi, hari ini bayar. Adakah hari esok buat hutang? Ada nggak hari esok buat ngutang? Nggak ada. Jadi hari ini harus bayar. Nggak ada kesempatan orang buat ngutangin kebenarannya. Semua harus bayar, hidup benar hari ini. Karena siapa tahu besok giliran kita. Saya sudah mau mati,
Tapi saya tahu mahkota saya tersedia. Artinya apa? Dia sejak Allah lahirkan dari benih, Tuhan tumbuhkan dia jadi orang besar. Dia akan bertahan dalam hidup pelayanan, bertahan dalam hidup dalam rohnya, sampai dia menutup mata. Dia nggak merubah imannya. Saudara, memang Paulus ada cara matinya, tapi kita juga ada cara mati tersendiri. Saudara, ada yang mati di ICU, ada yang mati di kamar operasi. Habis operasi gak pernah sadar, teman saya kemarin. Saudara, ngomong aja. Habis udah gak ngomong. Tanpa pesan terakhir. Ada di Jogja, ada ibu naik becak sampai di tempat. Bu, sudah sampai. Udah gak turun. Sudah apa? Sudah mati. Ada teman kita main badminton, dia ambil bola, saudara, dia serve, itu orang tinggal di Green Lake City, saudara, dia pegang bola, bolanya nggak pergi, dianya yang pergi, saudara, mati nggak pernah ngasih tahu. Saya sehat kok, olahraga saya. Mungkin dari saudara saya paling kuat olahraga, minimal 1 jam di alat-alat purbakala saya di bawah. Oh, mau tempat apa, lari apa itu, treadmill apa itu, oh kirim aja. Saya pakai injak gini, yang satu udah nggak ada pernya. Jadi Anda bayangkan, kaki kanan injak kuat, yang kiri bisa tebal sebelah nih paha. Ya, 1/2 jam. Saya ngomong sama Bapak, lupa saya, Karuniaban, 70-an ya, olahraganya hebat. Push up sama saya, kalah saya. Iya. Tapi mati nggak butuh sakit toh. Ada yang miskin mati aja belum tentu. Yang pasti hari ini kalau kita hidup, jaga cara hidup kita. Allah sudah panggil kita jadi anak Tuhan. Allah kasih roh. Tuhan bilang iblis datang membunuh, mencuri, dan membinasakan. Tapi aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam kelimpahan. Ya, tepuk tangan saudara. Amin. Itu Allah kita, dia sayang kita, dia cinta kita, nggak ada yang dia marah, saudara. Makanya Tuhan aja nggak marah sama kamu, ngapain saya marah-marah, saudara? Karena bagian saya ngasih tahu mana yang benar di mimbar ini, dan saudara meresponinya, bilang Tuhan, tumbuhkan khotbahnya Om Ucup di hati saya. Mukanya nggak ganteng Tuhan, nggak masalah, yang penting khotbahnya masuk. Itukah perjuangan saudara tiap minggu datang gereja? Atau ada, saya mau gereja, nanti minggu depan nggak gereja. Ya, supaya nggak kelihatan bolong-bolongnya. Jangan curi yang Tuhan khusus bagi Tuhan. Nggak boleh tersentuh. Habis. Mumpung kita masih gereja kecil, saya masih bisa kenal saudara. Saudara ngeluh, nggak usah minta doa. Ibu gembala yang jago berdoa. Dia kalau berlutut, lipat kakinya. Ya berlutut kan lipat kaki, saudara. Tegak. Nggak usah bilang, bantu doa, nggak usah. Dia dengar kabar aja, sakit. Padahal sakitnya influenza. Dia berdoa, Tuhan tolong ibu itu muntaber, padahal influenza. Tapi nggak masalah, Tuhan lihat doanya bukan? Karena ada cintanya. Tuhan lihat tuh jemaat sudah jarang masuk gereja. Dia ngelapornya sama Tuhan. Karena Tuhan punya bagian adalah setelah khotbah ini disampaikan. Nggak bilang amin. Jadi saudara ya, biar mau dengar khotbah sebesar apa tuh pendeta, sekaliber apa, seterkenal apa, kemudian Anda dengar, yang menentukan engkau buka hati untuk biarkan roh menumbuhkan firman dalam hidup saudara. Itu paling penting. Makanya khotbah itu harus pengajaran, bro. Haleluya. Saya bilang saya nonton apa itu yang tadi YouTube semalam.
Akhirnya apa saudara? Karismatik kelemahannya. Khotbahnya tentang apa? Situasional. Orang yang baru ngalamin mujizat, dia khotbah. Jadi khotbahnya adalah pengalaman hidup yang dijadikan kebenaran. Saudara kalau mendengar khotbah setengah kesaksian, nggak usah dengar khotbah itu lagi. Saya itu ya dari Amerika tanggal 13, lalu kemudian lupa sorry salah saya. Salah tanggal 11 itu saya naik pesawat turun di New Jersey. Kenapa saya nyasar di Ciledug ya? Saya lupa. Khotbah kesaksian. Tapi waktu saya mau naik pesawat, tiba-tiba sampai di Amerika, bro kesini pakai apa? Bayar sendiri atau bayar sendiri? Saya ganti tiketnya, bro. Betul. Lalu dia pikir yang penting jalan aja, Tuhan pasti ganti, saudara. Seperti ada seorang penginjil, dia melayani di pedalaman, saudara. Saya kalau teman-teman punya Facebook GPDI, aduh Tuhan itu gereja udah mau rewot, saudara. Nanti kalau saudara yang mau ikut pelayanan kami membuka di Obaja itu pelayanan 12 bakul ministry, saudara ya. Siapa yang mau mendaftar kita layani tuh teman-teman pendeta. Nggak usah jauh-jauh, di Banten aja, nggak usah sok jauh di luar. Di kandang kita banyak orang yang butuh. Yang mau gabung boleh angkat kaki, angkat tangan. Kita layanin mereka. Saya lihat, aduh Tuhan mereka minta bantuan. Jauh negeri, ada di mana? Nias, tanah goyang, pecah gerejanya saudara. Minta saudara, berapa orang saham nyumbang aja, 150.000, 100, 200. Kasih saudara. Itu orang melayani Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, makanya kebenaran ini harus jadi nomor 1 dulu. Karena orang tidak bisa mengaplikasikan realiti hidup yang benar tanpa ada dasar kebenaran firman yang begitu kuat. Saudara, Yesus memperketat pengajarannya. Rasul-rasul, gereja di kisah para rasul dibangun kuat. Setelah itu baru mereka tunjukkan dengan cara hidup mereka yang baik. Itu sebabnya jangan sampai engkau kalah. Bukan langkah pertama yang menentukan, langkah terakhir yang menentukan, dan langkah pemain musik untuk datang ke depan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Tutup mata saudara. Kita sudah mau pulang hari ini. Kita tinggal nyanyi dan berdoa. Firman sudah dilepas, sudah ditanam, sudah disiram. Karena firman ini juga Anda sudah tahu bukan? Jadi hari ini kau dapat siraman kembali. Maukah sekarang engkau membuka hati buat Tuhan? Tuhan, taruh firman ini di hati kami, supaya kami boleh menghidupinya, dan firman menghidupi kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memanggil kami. Buat kami mengerti segala rencana-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak mau akhirnya kami didapati orang-orang yang kemudian merusak hidup kami sendiri. Kami tidak mau jadi akan Tuhan. Kami mau jadi seperti apa yang Tuhan mau di depan kami. Kita nyanyi lagu Hanya Kau Tuhan di hidupku. Tidak ada yang lain. Hanya Dia yang memberi pertumbuhan, hanya Dia yang memberikan kehidupan, hanya Dia yang jaga kita, yang merawat kita, supaya ada yang menghalangi kita berbuah. Dia bersihkan kita. Dia kerat daun yang tidak berbuah dari kita, supaya kita kelihatan pohon yang berkualitas di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga buat anugerah-Mu dan kasih sayang-Mu yang besar. Tidak ada yang lain selain Engkau Bapa. Berikan hidup yang baru. Ada benih baru di hidup kami. Tuhan memberi zoe, kehidupan ilahi waktu kita percaya sama. Terima kasih Tuhan. Engkaulah segalanya.
yang baik. Engkau tidak sedang menyanyi buat juri yang melihat engkau menyanyi bagus, tapi engkau sedang menyanyi, memberi hatimu menyembah Dia. Hatimu ikut menyanyi dengan syair ini. Engkau menyenangkan Tuhan di hidup saudara. Engkau Tuhan adalah pengharapan kami. Karena di luar Engkau kami tidak akan melihat kehidupan yang Tuhan beri. Di luar Engkau tidak ada yang dapat memberikan kehidupan yang benar. Jiwa kami ya Allah berserah kepadamu di setiap waktu dan saat. Yesus, Kaulah segalanya karena salib, karena salibmu hidup. Haleluya, karena salibmu menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidup kami. Kami ingin mengalami berkat, mengalami pertumbuhan. Keluarga kami, rumah tangga kami, usaha kami, bisnis kami, Tuhan. Kehidupan anak-anak kami diubahkan, Bapa, mengalami pertumbuhan yang benar di dalam Engkau. Tolong kami, Bapa. Tolong kami, Tuhan. Karena hanya Engkau yang sanggup, Tuhan, melakukan mujizat yang besar di hidup kami. Ada yang mau dibantu doa secara khusus, yang baru milik Tuhan, datang ke depan. Sebelum kita pulang, kita buka hati buat Tuhan. Kita terima kebenaran yang mengubahkan hidup kita ini. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu masih ada? Ku hidup karena salib-Mu menang. Bapa di surga, taruh berkat tangan hamba-Mu, memberkati mereka yang datang menerima, yang percaya, yang menaruh hati di mezbah-Mu, diubahkan, diberkati, dan dirawat sampai berbuah. Terima janji itu bagi kita. Di dalam dan demi nama Yesus, jadilah hebat di mata muda. Lakukanlah apa salib-Mu, dan Engkau akan dimuliakan di dalam segala kota Tuhan. Di dalam nama Yesus memberkati-Mu. Haleluya. Kemurahan kebaikan Tuhan berjalan terus ekonomi hidupmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Maka perubahan, pertolongan, pertumbuhan yang baik, bahkan pembersihan yang Tuhan kau berbuah dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Diterima. Apa yang kau kerjakan Tuhan, balaskan dengan berlimpah Tuhan. Usahamu berkali Tuhan, secara perbuatan terjadi. Dalam nama Yesus Tuhan Karena hanya Engkau yang dapat memberi pertumbuhan di setiap benih firman yang datang di hati kami. Kami rindu, kami sampai berbuah Tuhan. Dan kami rindu sampai
akhir hayat hidup kami terus berbuah, hidup dalam buah roh, hidup di dalam kemenangan bersama Tuhan. Kami tidak mau dan menolak segala roh akan yang merusak, yang menghancurkan kami sampai kami kehilangan langkah terakhir kami, Tuhan. Kami berdoa, kuatkan kami Bapa, supaya kami terus melayani Engkau. Kami menghargai bagian Tuhan yang tidak boleh kami rampas, tidak boleh kami curi. Kami hormati keadilan Tuhan yang Tuhan beri kepada kami, supaya kami boleh mengalami kemenangan. Kami tidak mau dibakar di lembah Akor, Tuhan, tapi kami mau melihat kehidupan yang nyata sampai kami mengalami Kanaan, mengalami perjanjian baru yang Tuhan beri, mengalami negeri perjanjian penuh susu madu. Kami tidak mau berhenti di tengah jalan, Tuhan. Kami akan ketemu sorga yang Tuhan janjikan buat hidup kami. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberkati kami. Terimalah janji Tuhan ini dengan iman di hidupmu, dan engkau akan melihat pertumbuhan yang hebat Tuhan kerjakan di hidup. Kami berdoa buat rekan kami, sidang jemaat, saudara-saudara seiman kami yang tidak sempat hadir hari ini. Ulurkan tanganmu, lawat mereka Bapa. Kalau mereka sakit, sembuhkan dalam nama Yesus. Kalau mereka lemah, beri kuat Tuhan. Hanya ini yang selalu kami bisa bilang dalam doa. Kami jarang ketemu jemaat Tuhan, tapi kami melalui pelayanan roh kami berdoa, lawat mereka Tuhan. Karena kami percaya saat doa terucap, ada kuasa Tuhan yang sedang bekerja dalam hidup mereka. Apalagi mereka yang sakit, pulihkan, sembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Pulihkan terus Tante Emi Tuhan, pulihkan terus Bapak Sipahuter Tuhan, dan jemaat-jemaat lain yang tidak kami sempat tahu sakit, tapi kalau mereka sakit Tuhan jamah sembuhkan, pulihkan semua. Karena kalau kami sehat, kami mau menomorsatukan Tuhan ada di rumah Allah, melayani Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan hati yang tulus di hadapan-Mu Bapa. Tanpa melihat kesalahan orang lain, kami maju memandang Tuhan dari atas segala-galanya. Kami pulang sertai langkah kami. Amen. Tibakan kami di rumah kami dengan selamat Tuhan, untuk menikmati hari-hari baik di kehidupan kami. Kami yang sudah melayani, berkorban, memberi. Kami yang sudah ada di atas mimbar ini, di altar ini, memain musik WL, singer, tamborin Tuhan, diberkati Tuhan. Kolektan, aser, diberkati. Kami mau belajar melayani untuk seterusnya dan seterusnya Tuhan. Sertai kami dengan kuasa dan urapan Tuhan setiap waktu, dan perkenankan kami di mata Tuhan. Terima kasih. Kami akhiri ibadah kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Dan akhirnya kita mengangkat tangan. Kami mengangkat tangan di hadapan Tuhan dengan iman, dan kami yakin percaya kami pulang bawalah segala berkat anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, urapan, serta persekutuan yang erat di dalam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang terus menyertai kita, yang tetap setia sampai akhir, dari sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali, mengucap syukur